itu bisa dimulai, enggak apa-apa. Iya. Gitu Pak Alvin ya. Barangkali bisa dimulai, enggak apa-apa sudah. Oke, Pak Jadid, monggo. Oke, Bu Ulil, kami persilahkan yang sudah stay di tempat. Monggo. Biar tidak gopo nanti waktu buka puasa nanti. Oke, baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini STAI Muhammadiyah Probolinggo bekerja sama dengan kampus-kampus lain yang menyelenggarakan Zoom webinar dengan tema Pendidikan Islam di Indonesia bagian Timur. Sebelum acara ini kita mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada segenap para pemateri yang sudah hadir, para pimpinan, kemudian tamu undangan, beserta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Baiklah, untuk memulai acara webinar pada sore hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi pertama, sebentar saya lihat rundown dulu. Baik, untuk memasuki sesi pertama, setelah kita buka acara ini bersama-sama, akan ada welcome speech dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STAI Muhammadiyah Probolinggo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kandidat Muhammad Alfi Syahrin, SPD MHI. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulil Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pembicara pada diskusi nasional tentang pendidikan Islam di Timur Indonesia, ada Ibu Dr. Mardiah SAG MPD dari STAI DDI Pinrang, ada Bapak Manggasingi SPDI MPD dari STAI Yapnas Jani Ponto, Bapak Dr. Jadid Hadafi MSI STAI Muhammadiyah Probolinggo, Bapak Dr. Abdul Munir MPD dari IAI Muhammadiyah Bima, serta Bapak Adnan SAG MSI dari IAI Al Amanah Jani Ponto sebagai pengantar. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama para peserta diskusi nasional ini. Senang sekali bisa bergabung di acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua, baik teman-teman peserta dari mahasiswa maupun kita sebagai pembicara bisa saling bertukar informasi bagaimana tentang pendidikan Islam di Timur Indonesia. Semoga acara ini ke depan bisa memberikan banyak manfaat dan bisa menambah keilmuan kita. Maka ikuti dan simak ya, terkait dengan pemaparan-pemaparan dari para pembicara nantinya, agar kita bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak bagaimana pendidikan Islam
Ya, seharusnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nah, apakah juga mengena ya pada area timur Indonesia? Jadi kita tidak bisa pisahkan apakah itu Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat. Seharusnya pendidikan Islam mengena pada seluruhnya. Bagaimana akses pendidikan di sana, bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana sumber daya yang tersedia, bagaimana pemahaman dan dukungan masyarakat terkait dengan pendidikan Islam di timur Indonesia. Terutama pada era sekarang ini, era globalisasi. Bagaimana pendidikan Islam juga harus hadir menjadi solusi bagi umat, sehingga umat menjadi tercerahkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga sampai akhir acara nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ucapan selamat datang di acara diskusi STAI Muhammadiyah Probolinggo dengan beberapa perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan iman dan akhlak yang menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak yang menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah welcome speech yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STAI Muhammadiyah Probolinggo. Menginjak pada acara selanjutnya, kita masuk pada sesi webinar dengan tema Pendidikan Islam di Timur Tengah, Pendidikan Islam di Timur Indonesia, yang telah hadir di tengah-tengah kita para pemateri yang sudah ahli dalam pembahasan materi kita hari ini. Baik, mohon izin kepada seluruh pemateri, Pak Jadid sebagai Ketua Panitia pada pelaksanaan hari ini, saya mulai membawakan diskusi pada sore hari ini sebagai moderator dengan sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan, bahwasanya pendidikan adalah dunia kita, khususnya kita para akademisi yang menjadi bagian praktisi maupun pengamat pendidikan itu sendiri. Alhamdulillah pada sore hari ini sangat menarik sekali kita berada di forum diskusi yang mengangkat tema pendidikan Islam di Timur Indonesia. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STAI Muhammadiyah Probolinggo, bahwasanya pendidikan Islam seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi bagian yang sama yang tidak bisa dibedakan. Meskipun setiap wilayah tentunya memiliki polemik dan permasalahan pendidik yang beragam, tapi saat ini kita akan fokus membahas pada pendidikan Islam di wilayah timur yang tentunya menjadi perspektif khusus yang masih membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholder. Baiklah para hadirin yang telah hadir pada sore hari ini, kita mulai saja. Sebelum para pemateri menyampaikan pemaparan materinya masing-masing, akan ada pengantar dulu dari Bapak Adnan SAG MSI dari IAI Al-Amanah Jeneponto. Kepada Bapak Adnan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penyelenggara webinar tentang pendidikan Islam di Timur Tengah di Indonesia, terkhusus untuk semua pemateri, mohon maaf sedikit kami belum bisa untuk memaksimalkan apa yang kami akan sampaikan dulu tadi, karena kami yang baru-baru di kemarin itu kami dalam keadaan berduka, saudara kami ditemukan dalam keadaan meninggal.
ya, gitu. Jadi kondisi kami belum fit ini dan masih dalam kondisi seperti apa yang disampaikan dengan teman-teman tadi adalah berduka. Baik, kami lanjut bahwa pendidikan di Timur Tengah, pendidikan Islam di Timur terkhusus di Indonesia ini itu adalah sangat urgent sebenarnya pemahaman-pemahaman dalam pendidikan Islam. Terkhusus apa yang disampaikan nanti adalah sebuah pemateri ini menyampaikan bahwa hal-hal yang sangat urgent di dalam pemahaman-pemahaman kita di dalam pendidikan Islam. Terkhusus di wilayah kami yang ada di Jeneponto yang sangat urgent, yang sangat minim di dalam pemahaman pendidikan Islam. Tetapi di dalam fakta dan implementasinya termasuk di wilayah selatan-selatan ini terkhusus di beberapa kabupaten termasuk Goa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, dan Sinjai itu memang adalah mayoritas dan terkhusus di Makassar ini adalah mayoritas orang Islam. Tetapi konteks pemahaman-pemahaman pendidikan Islam ini yang sangat masih minim karena dipengaruhi oleh sebuah tingkat modernisasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana semua tingkat akademisi yang mengakar pada persoalan-persoalan pendidikan yang sangat urgent saat sekarang ini. Supaya kita memahami di dalam tingkat pendidikan Islam ini, di dalam akademik ini sangat bagus untuk memahami pendidikan Islam ini. Itu yang mungkin yang saya pengantar kepada kami dari YAI. Kami mohon maaf jika sesuatu yang pengantar kami yang sangat minim, tetapi yang paling penting adalah mari kita sebentar kita diskusikan tentang bagaimana tingkat pendidikan Islam terkhusus di Timur yang di Indonesia ini yang mengalami sebuah signifikan. Apalagi yang menaksuk dalam persoalan yang menyelenggarakan ini Bapak Linggo, yaitu mengenai persoalan apa yang sebenarnya yang kita mau gali. Apakah dari sisi SDM-nya atau tingkat sosialisasinya atau implementasinya pendidikan Islam ini. Kalau ini kita mau cari, marilah kita bangun optimalisasi dan kolaborasi tentang bagaimana pendidikan Islam yang sangat urgenitas, yang kita sampai saat ini melakukan pada persoalan-persoalan yang kita lihat di masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tingkat sosialnya yang sangat kuat dan modernisasi yang sangat tajam, sehingga sangat kita bukan berarti mundur dari pendidikan Islam ini, tetapi ini akan berjalan pada tempatnya sendiri. Karena kenapa? Banyak kalangan-kalangan pendidikan Islam ini yang belum mengimplementasikan di kalangan masyarakat terkhusus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana pendidikan Islam ini perlu kita pemahaman mereka di dalam tingkat lingkungan di bawah wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Karena belum kita melihat bagaimana pendidikan Islam yang berada di dataran tinggi dan dataran pesisir yang bagian di wilayah pesisir. Karena terkadang dia melihat bahwa cuma pada persoalan pola hidup mereka dan lifestyle mereka. Sehingga kita akan pendidikan Islam ini mencakup dalam persoalan civil society yang membangun kita sebagai masyarakat yang beradab dan bertakwa dan berikhtiar yang seperti itu. Mungkin ini mohon maaf kepada bapak-bapak, insya Allah kita akan diskusi kepada pemateri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang kurang dipahami, maka mohon kita akan diskusikan sebentar. Terima kasih oleh moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adnan SAG MSI. Kami seluruh peserta yang ada di ruang Zoom hari ini mengucapkan turut berduka cita berbelasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga Bapak Adnan. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Amin, 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 amin.
Baiklah para hadirin semuanya, sambil kita menunggu adzan maghrib tentunya, dengan santai kita manfaatkan waktu ini untuk belajar bersama, menggali informasi terkait pengetahuan-pengetahuan yang sangat manfaat untuk kita dapatkan. Baiklah, biar tidak terlalu lama, hari ini sudah hadir pemateri kita yang akan menyampaikan pemaparan pematerinya masing-masing. Dan kepada para audiens, apabila ada pertanyaan nanti silahkan disimpan dulu. Pada sesi akhir nanti akan ada sesi diskusi yang akan kita bahas bersama. Untuk itu kita mulai dari pemateri yang pertama, yaitu Dr. Mardiah SAG MPD dari STAI DDI Pinrang. Kepada Ibu Dr. Mardiah SAG MPD, waktu kami persilahkan. Apakah sudah masuk di ruang Zoom, Dr. Mardiah? Karena Dr. Mardiah sepertinya masih belum hadir di ruang Zoom, kita lanjutkan pada urutan berikutnya kepada Bapak Manggasingi, SPDI MPD dari STAI Yapnas Janeponto. Kepada Bapak Manggasingi, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil didengarkan pengantar saya dan di pembicara kedua sih ya. Kayaknya Ibu Mardiah sudah hadir itu. Kenapa, Pak? Ibu Mardiah sudah ada itu, kayaknya sudah nyaut ada di chatnya. Iya, nggak apa-apa. Ibu Mardiah setelah ini. Monggo iya. dilanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Mas. Lanjut. Tampilkan dulu di slide. Izin moderator, saya salat dulu asar, belum saya salat ini. Sudah muncul di slide ini. Apa yang ditunggu nih, Pak? Maaf tadi putus. Ya, putus. Izin moderator ya, saya Padnan yang izin dulu untuk salat. Ini saya bersama untuk menampilkan slide dulu di bisa langsung saya bicara. Bisa tampilkan di slide. Mohon maaf Pak Manggas, ini suaranya kurang jelas sepertinya. Oh, kurang jelas. Iya. Ini saya coba menampilkan slide-nya.
slide di layar, tapi nampaknya ini tidak. Kenapa ini? Kayaknya suaranya pecah itu ya. Nggak bagus. Ambil suara asli aja. Ya. Lupa ya. Itu. Bisa. Layar juga kelap-kelip gitu. Gimana ya? Dan tampil ini apa? Materinya di apa? Di layar ini. Dulu di open, dibuka dulu, baru di. Iya. Oh mungkin karena tidak ya betul nggak bisa, harus Mbak Rosi iya, dari Mbak Time baru Pro bisa. dijadikan co-host dulu itu Pak Ya, Mangga ke sini host sepertinya. dulu, Jadikan co-host dulu Mbak Rosi, atau materinya bisa di share ke. share dulu ke Time Pro Bapak Mangga sini. Ya, di mana? Filenya bisa di share atau Di share kemana ini maksudnya? Sudah saya jadikan co-host, Pak. Oh, sudah jadi co-host. sudah. Iya, monggo Sudah bisa silakan berarti. ya. Ya. Bisa Pak di share langsung ditampilkan dari situ. Oke guys, saya coba Time Pro. Saya nggak masuk di grup situ kan Pak ya? Di Time Pro. Enggak Pak, kalau Pak Mangga sini sudah jadi co-host, bisa ditampilkan langsung layarnya itu. Di tombol yang tengah itu. Kayaknya salah yang jadikan co-host itu. Pak Mastur yang dijadikan co-host. Belum Pak, belum jadikan co-host Pak Mas Oh, Singi. belum. Itu Pak Mastur tuh yang dijadikan. Baru sudah. Oh, ya, Itu sudah ya. Ya, siap. Saya pakai layar lagi ini supaya bisa tampil. Tapi nampaknya tidak muncul juga. Itu Pak, itu cobaan puasa itu Pak. Masa cobaan puasa, cobaan THR Iya. datang itu. Cobaan THR. Hilal ini belum muncul juga. Ya sudah nih. Oke. Gimana sudah muncul Pak ya? Ya, sudah. Iya, sudah. Tinggal dibesarkan. Masih kecil gambarnya. Bisa kelihatan Pak? Kelihatan, cuma kecil. Nah, belum diperbesar layarnya. Ya. Layarnya. Saya perbesar. Ini sudah sampai. Sudah kelihatan, sudah. Sudah kelihatan, cuma kecil. Ya sudah. Oke. Layarnya memang apa ya? Mungkin jalan anunya. Ya, laptopnya. Ya. Oke, kita lanjut saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menguasai jiwa-jiwa yang manusia, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan suatu kegiatan webinar nasional atau diskusi nasional tentang bagaimana sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
Tapi sebelum saya masuk ke bagian timur Indonesia, barangkali saya akan mengurai dulu bagaimana prosesnya pendidikan Islam itu sampai ke timur Indonesia, supaya itu berkelanjutan pembahasan kita sehingga tidak terpotong-potong. Tentunya saya akan mulai dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan Indonesia sebelum kita ke timur Indonesia adalah tidak terlepas dari penyebaran Islam itu sendiri. Tidak terlepas dari penyebaran Islam itu sendiri. Dan munculnya Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, ya. Adanya kontak orang-orang timur dan orang-orang Indonesia maupun ke orang-orang Arab itu sendiri. Terlepas dari perdebatan pada abad keberapa pada abad berapa Islam masuk ke Indonesia, terlepas dari perdebatan itu, tapi yang lebih banyak di buku sejarah itu pada abad ke-7 Masehi. Dan Islam masuk di Indonesia itu sendiri itu melalui jalur perdagangan yang banyak-banyak dibahas di buku sejarah. Nah, ada dua faktor yang dominan ya, kenapa Indonesia jalurnya masuk di Indonesia itu ada dua faktor. Itu yang pertama adalah faktor geografisnya, itu karena Indonesia itu jalur internasional, ya, perdagangan internasional, sehingga para pedagang-pedagang internasional itu mudah singgah ke Indonesia, terutama dari persimpangan jalan internasional dan dari jurusan timur menuju ke Tiongkok, sehingga pedagang-pedagang dari luar itu singgah ke Indonesia menuju ke Tiongkok. Kira-kira begitulah dua faktor yang dominan tentang penyebaran Islam dan di Indonesia. Di samping penyebaran Islam di Indonesia, tentunya benih-benih tentang pendidikan Islam itu hampir bersamaan. Di mana ada penyebaran Islam pasti ada pendidikan Islam itu sendiri. Kita bisa lihat ya. Menurut Syairini ada 7 fase itu Islam masuk ke Indonesia atau penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum saya termasuk ke timur Indonesia. Yaitu fase pertama itu adalah diawali masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau di awal-awal Islam ada di permukaan dunia itu di 1 Hijriah. Itu yang membawa Islam itu di Indonesia itu adalah ada teori yang mengatakan begini, ada yang langsung dari orang Arab langsung ke Indonesia melalui pantai bagian barat Indonesia itu Sumatera, bagian Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di bagian Aceh. Kira-kira begitulah teori yang mengatakan. Ada juga teori mengatakan dari Bujarik itu bahwa Islam masuk Indonesia itu langsung melalui perdagangan. Ada juga yang langsung. Nah, terlepas dari perdebatan itu, yang jelasnya di mana penyebaran Islam itu ada, pasti ada pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pada fase kedua ini kita masuk ke fase kedua, yaitu adanya melalui proses adaptasi, artinya adanya interaksi orang-orang Arab dengan orang Indonesia itu melalui dengan perdagangan. Jadi ketika ada perdagangan interaksi yang dia bawa oleh orang-orang Arab itu maka terjalin sehingga ada namanya proses pendidikan. Sekalipun pada waktu itu belum ada namanya lembaga-lembaga pendidikan, kita masih berupa interaksi. Itu fase kedua. Fase ketiga adalah kedatangannya itu orang-orang Barat atau zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan ini ada 2 faktor ya. Pada zaman VOC yaitu Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Belanda itu pendidikan Islam itu hampir
semua aturan-aturan VOC itu di apa namanya pendidikan Islam, bahkan Islam itu sendiri berusaha untuk dihapuskan, mematikan, ya, sehingga apa namanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh VOC atau penjajah Belanda itu merugikan bangsa Islam itu sendiri di dalam negeri, sehingga proses pendidikan Islam itu mengalami fase kemunduran atau fase yang di mana aturan-aturan Belanda itu seolah-olah dia bukan seolah-olah lagi, tapi mau menghapus Islam itu sendiri, bahkan pendidikan Islam itu sendiri. Ketika pada fase Jepang, ada satu keuntungan dari fase Jepang ini ya, pada fase pendidikan Jepang di Indonesia, karena Indonesia tidak terlepas namanya pendidikan di Indonesia. Nah, di fase Jepang ini, ketika Jepang menguasai Indonesia, ada keuntungan sedikit oleh bangsa Indonesia pada waktu belum berbentuk bangsa Indonesia, tapi ada keuntungan oleh namanya orang-orang Islam yang masa itu, yaitu Islam sudah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Jepang itu sangat menguntungkan sedikit oleh orang-orang Islam sendiri, bahkan di pendidikan Islam. Karena lembaga-lembaga yang pada saat itu, lembaga-lembaga pendidikan pada waktu itu sudah orang-orang Jepang itu ada interaksi kepada orang-orang Islam itu sendiri, bahkan pendakwah Islam itu sendiri di lembaga-lembaga pendidikan pada waktu itu. Walaupun masih lembaga pendidikan pada waktu itu masih berupa pondok pesantren pesantren atau surau ya, masih bersifat belum terlembagakan pendidikan Islam pada waktu itu. Nah, kita masuk di fase kemerdekaan ya. Fase kemerdekaan Indonesia inilah maka sudah mulai Indonesia menyusun kembali tentang bagaimana pendidikan Islam ini itu berkembang dan maju. Ya. Sehingga di fase kemerdekaan juga ini kita dibagi ada dua fase lagi, yaitu pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama itu perhatian presiden kita terhadap Islam itu, bahkan pengembangan Islam itu dituangkan dalam undang-undang, sehingga pemerintah sangat konsen terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Pada masa itu mulai muncul juga lembaga-lembaga pendidikan. Berikutnya di fase fase pembangunan. Di fase pembangunan ini tentunya lembaga-lembaga pendidikan ini itu sudah mulai banyak bermunculan. Sekalipun ya di fase pembangunan ini ada pendidikan-pendidikan yang terlembagakan, ada pula yang tidak terlembagakan, ya. Karena di fase saya kembali kepada di fase penjajahan Belanda ya di Jepang. Fase penjajahan Belanda itu mengalami sedikit kebaikan karena beberapa kebijakan terhadap Jepang, terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada pada waktu itu senantiasa mendapat bantuan ya, sekalipun masih sedikit. Ada juga sudah bermunculan juga sekolah-sekolah negeri ya, yaitu sekolah negeri atau disebut dengan budi pekerti juga, yang isinya yang dirintik dengan ajaran Islam itu pada masa Jepang. Dan masa fase kelima itu fase kemerdekaan itu terbentuk ada dua fase, yaitu fase Orde Baru dan fase Orde Lama.
Nah, saya masuk ke fase Orde Barunya. Itu kehidupan sosial agama pada saat itu, perpolitikan Indonesia itu sangat mengalami tentang kemajuan konsen terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam pada masa Orde Baru itu bertekad sekali untuk mengembalikan sepenuhnya. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu menginstruksikan bahwa pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dengan masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu membangun bidang jasmani dan rohani. Artinya pendidikan agama ini adalah semakin memiliki legitimasi di negara kita ini. Itu semakin istilahnya memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Pada tahun 1973 itu pada sidang pertama itu menyusun MPR telah menyusun rancangan, yaitu ditegaskannya bahwa pendidikan agama itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, baik itu di negeri maupun di swasta. Jadi pendidikan Islam dari masa ke masa ini itu sebenarnya mengalami sebuah kemajuan ya. Bahkan setiap pemerintahan kita itu itu senantiasa dia memandang bahwa pendidikan Islam ini adalah merupakan membentuk karakter yang manusia yang berakhlak dan yang bermulia. Itu. Sehingga pada masa Orde Baru atau undang-undang telah mengamanatkan sistem pendidikan nasional, yaitu nomor 20 tahun 2000 tentang pendidikan nasional. Pendidikan menjadi 3 kelompok, yaitu pendidikan formal, pendidikan Islam non formal, dan pendidikan Islam informal. Nah, lembaga setelah pasca kemerdekaan Indonesia ini, lembaga-lembaga pendidikan itu sudah mulai bermunculan. Apalagi sistem pendidikan nasional kita ini itu sudah diaturnya, yaitu di sistem pendidikan yang formal kita itu diatur di dalam sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berjenjang terdiri dari sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, setelah undang-undang ini lahir, maka sekolah-sekolah pendidikan Islam ini itu mulai bermunculan, mulai dari tingkat Raudatul Atfal itu setingkat dengan SD, madrasah itu sudah diatur juga dalam undang-undang sistem pendidikan kita. Begitu juga sekolah madrasah dengan sekolah-sekolah perguruan tinggi itu sudah diatur. Artinya perkembangan pendidikan Islam ini di Indonesia ini secara keseluruhan itu mengalami perkembangan karena sudah porsinya sudah ada di undang-undang ini. Nah, ini dalam PP ya, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2007 itu jalur pendidikan formal itu diselenggarakan oleh ini proses pendidikan Islam ini ada yang terlembagakan, ada yang tidak terlembagakan. Contoh yang tidak terlembagakan itu seperti pendidikan Islam itu seperti majelis taklim, pengajian itu tidak terlembagakan, tidak memiliki kurikulum ya, tidak terlembagakan maksudnya tidak teratur kurikulumnya, dia melakukan proses pendidikan Islam itu sendiri tanpa ada kurikulum yang tetap ya, itu di pendidikan non formal. Nah, begitu juga di informal, pendidikan di keluarga. Pendidikan Islam ini adalah yang memiliki dasar utama adalah pasti di keluarga. Itu menanamkan bagaimana dasar-dasar pendidikan Islam sendiri. Sekalipun dia tidak terbentuk bukan dalam bentuk lembaga, tetapi dalam bentuk interaksi antara keluarga kita. Beda dengan formal itu ya, pendidikan formal ya, yaitu bersifat
kondisinya yaitu sesuai dengan kebutuhan adanya program-program. Nah, lembaga pendidikan Islam itu sebenarnya apa ya, yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia ini adalah itu dikenal sebelum penjajahan Belanda Indonesia pasca sebelum merdeka, yaitu pondok pesantren ya. Pondok pesantren ini adalah jauh sebelum merdeka Indonesia sudah ada. Sekalipun itu mengalami pasang surut karena Indonesia kurang lebih 300 tahun itu dijajah sehingga mengalami pasang surut. Nah, ketika pasca kemerdekaan Indonesia itu mulai menyusun kembali. Makanya sekolah-sekolah setelah kemerdekaan itu sudah baik pendidikan formal maupun informal itu sudah disusun melalui dengan sistem pendidikan nasional kita. Yaitu ada lagi seperti lembaga pendidikan pesantren. Ini adalah lembaga pendidikan yang pertama di Indonesia itu. Bagaimana kita menghayati bahwa pondok pesantren itu sangat berkontribusi terhadap keberlangsungan pendidikan Islam, sekalipun pondok pesantren juga itu mengalami baik dari bentuk kurikulumnya juga itu sendiri mengalami modernisasi ya. Itu sudah mengalami perubahan modernisasi. Istilahnya kurikulumnya itu pondok pesantren awalnya hanya mengkaji tentang identik dengan pendidikan klasik Islam itu, tapi begitu mengalami perubahan modernisasi. Bahkan pesantren-pesantren sekarang itu bahkan dia sudah memasukkan juga pendidikan yang umum. Bahkan sebelumnya itu pondok pesantren identik dengan hanya pendidikan agama saja yang diajarkan. Tetapi mengalami proses panjang, mengalami proses ya, itu mengubah dirinya itu ke modernisasi. Bahkan kurikulumnya pun itu sudah melekat kepada sistem pendidikan nasional ya. Mohon izin Bapak Manggasingi, Ya. karena waktu terbatas, mohon dipersingkat materinya. Oke, saya menuju ke pendidikan di timur Indonesia. Saya katakan tadi bahwa Islam, di mana Islam itu ada, itu tidak terlepas dari Islam masuk di suatu daerah, itu pasti ada proses pendidikan Indonesia. Nah, saya ambil satu daerah saja, yaitu khusus di Sulawesi Selatan atau khusus di Pulau Sulawesi, itu penyebaran Islam itu ada tiga tokoh yang sangat berperan ini itu di timur Indonesia ya, bahkan di timur Indonesia khususnya juga di Sulawesi Selatan, yaitu ada 3 tokoh yang namanya yaitu Datuk Bandang. Itu yang kedua adalah Datuk Patiman atau Hatib Sulung kita dengan Sulaiman, dan yang ketiga itu adalah Datuk Tiro. Inilah tokoh yang sangat berperan terhadap pendidikan Islam juga, bahkan dia mengislamkan ya, dalam literatur itu mengislamkan orang-orang Sulawesi. Dari 3 tokoh inilah adanya masuknya tokoh melalui dakwah-dakwahnya ini, maka proses pendidikan itu sendiri sudah muncul mulainya ya. Apalagi raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah setelah masuk Islam, maka otomatis dia sudah menjadi Islam, menjadi di kerajaan itu ya. Begitu juga tokoh yang tokoh-tokoh yang setelah masuk Islam, salah satunya yang dikenal di Sulawesi Selatan adalah Sultan Alauddin yang masih muda juga, itu sudah sudah masuk Islam. Nah, untuk pendidikan Islam di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan itu sebenarnya mengalami perkembangan, Pak. Saya mendapatkan ini data ini perkembangan Islam di Sulawesi Selatan
ada data yang di data emis itu ya, itu di tingkat di tingkat RA, di tingkat SD itu pelajaran Islam sudah masuk di di SD juga, di SMP, mulai dari SMP, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi ya, bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di di Sulawesi Selatan itu mengalami peningkatan. Dari data yang dapatkan ini data 2000 ini cuma dapat perbandingannya, data emis itu kurang lebih 2000 totalnya itu kurang lebih 2000 lembaga pendidikan yang memang di tingkat madrasah. Ini baru di tingkat madrasah, artinya pendidikan Islam ini konsennya itu pertamanya mengalami kemajuan ya, itu dari segi kelembagaannya. Baik, 2 menit lagi bisa ya Pak diselesaikan. Yang paling penting adalah kita di lembaga pendidikan khususnya di Timur Indonesia itu adalah bagaimana kurikulum, memodifikasi kurikulum ini dan bagaimana sistem pengajarannya. Sistem pengajarannya inilah yang mungkin barangkali perlu kita dimodernisasi sehingga para pendidik ini yang konsen terhadap pendidikan Islam itu ada semacam perubahan tentang metode pengajaran kita dan sistem kurikulum yang kita ajarkan di sekolah-sekolah itu sendiri. Oke, itu saja mungkin sebagai pengantar awal untuk pendidikan di Timur Indonesia, dan saya serahkan kepada host untuk selanjutnya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Bapak Manggasingi. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Mardiah SAG MPD dari SPAI DDI Pinrang. Kepada Ibu Mardiah, waktu sekitar 10 menit kami persilahkan. Mana Bu Mardiah ini? Belum ada nyaut ini, belum ada suara ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak, ini dari tadi nih, ternyata ada salah centang gitu ya. Mohon maaf semua para webinar. Iya. Sebelumnya saya minta izin untuk dijadikan ini biar bisa ditampilkan slide-nya. Sudah Bu, sudah co-host. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh, udah di mana nih? Share screen. Mohon izin ya, sabar. Lanjutkan. Mesin tadi buka dulu anunya Bu, buka dulu PowerPoint-nya. Ini. Oh ya, sorry. Buka PowerPoint dulu Bu, tapi bisa tampil itu. Ya. Ya Allah, sudah tampil ya Pak? Belum. Sudah tampil ya? Belum. Belum ya? Belum kebuka PowerPoint-nya. Buka dulu ulang dulu Bu. Sudah saya buka. Share ulang, keluar dulu. Stop dulu Sebelum baru. screen mungkin dibuka dulu, Bu. Keluar dari anunya Bu, Ibu Mardiah di share screen-nya dia kasih keluar dulu baru kita masuk lagi kembali. Coba kita akan dulu. Mau ditampilkan anunya.
Ini katanya tidak kelihatan. Iya. Baik, Stop dulu. sambil ya stop share. Share screen. Ya. Mana tadi? Ya. Oke. Gimana? Bisa kelihatan, Pak? Oke, sudah, Bu. Sudah bagus, Bu. Kalau screen yang yang besar ini ya. Ini ya. Oke. Sudah bisa kebaca, Pak ya? Bapak Ibu? Ya, terbaca, Bu, terbaca, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tinggal diperbesar sedikit, Bu. Oh, diperbesar. Lebih jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan para narasumber, Pak Magasingi, Pak Dr. Jadid, Pak Dr. Abdul Munir. Alhamdulillah kita bersilaturahim pada kesempatan sore hari ini menjelang apa namanya? Menjelang buka puasa. Iya, menjelang buka puasa. Iya. Baik, saya ingin menyapa juga moderator Ibu Ulil Hidayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, saya ingin membidik pendidikan Islam di Timur Indonesia dengan menyajikan peran DDI. DDI itu Darud Da'wah wal Irsyad dalam transformasi pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Tadi Pak Magasingi sudah menjelaskan bagaimana proses Islam masuk di Sulawesi Selatan atau Timur Indonesia. Oleh karena itu saya ingin melihat DDI itu sendiri sebagai sebuah organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang lahir sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. DDI ini merupakan gerakan pendidikan, gerakan dakwah dan sosial yang tergabung dalam trilogi pendidikan. Mohon maaf, mungkin layarnya kurang bagus ini, jalan-jalan terus ini. Iya. Yang ketiga, DDI ini pada awal mulanya membangun pendidikan pesantren dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penggagas Darud Da'wah wal Irsyad adalah Andre Guruta. Kalau di Bugis itu Bapak Ibu webinar Zumiyun Zumiyat yang saya muliakan. Ini adalah maha guru dari bumi Bugis, ya. Karena di sini peserta kita kali ini adalah banyak teman-teman dari Bima, dari Probolinggo. Jadi tidak mengapa saya perkenalkan guru kami ini yang disebut dengan Andre Guruta. Kalau di Bima itu mungkin disebut dengan Tuan Guru. Kalau di Jawa itu Gus Abdurrahman Abu Dale Kiai. Kalau di Bandung atau di sekitarnya Jawa Barat itu Cak, kalau nggak salah ya. Oleh karena itu, penggagas DDI ini, beliau ini adalah muassis yang memiliki gerakan di bidang pendidikan dan dakwah yang dimotori langsung oleh beliau. Untuk apa? Tentu saja untuk merespon kelangkaan pendidikan dan gerakan keagamaan yang tidak toleran perbedaan dan tidak menghargai tradisi. Jadi Bapak Ibu mungkin organisasi ini nanti ada kaitannya dengan konsep Menteri Agama dalam hal ini moderasi beragama. Selanjutnya saya percepat warna DDI. Warna DDI yang tentu saja saya ingin membidik lebih jauh adalah DDI telah memberikan warna
warna yang tegas bagi corak keagamaan masyarakat di wilayah Nusantara. Ya, dengan mengedepankan konsep dan nilai ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama yang digagas oleh Guruta, yang memang sebelum kemerdekaan itu sudah ada dasar-dasarnya, yang disebut dengan Wasatiyah Ad-Dariyah dan Ukhuwah Ad-Dariyah. Dalam Wasatiyah Ad-Dariyah ini bisa kita gandengkan dengan program pemerintah yang saat ini lagi booming, adalah program pintar dari madrasah yang ingin mengkolaborasikan antara kurikulum proyek profil Pancasila dengan proyek profil Rahmatan lil Alamin. Saya kira ini sangat pas dengan adanya dasar-dasar yang telah dicanangkan oleh muassis Darud Da'wah wal Irsyad. Yang pertama, Wasatiyah al-Ummah. Wasatiyah al-Ummah ini moderat atau wasatiyah sebagai sikap dasar keagamaan memiliki pijakan kuat pada ayat Al-Quran tentang ummaton wasatoh. Ya, dalam surah Al-Baqarah, para mufassir generasi pertama menyebut bahwa Islam sebagai ummatan wasata antara spiritualisme Nasrani dan materialisme Yahudi. Sementara Ibnu Katsir menyebut bahwa ummatan wasata merupakan citra ideal untuk umat terbaik, khaira ummah, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran, bahwa dalam Islam wasatiyah pada intinya bermakna sikap tengah di antara dua kubu ekstrim. Jadi itu DDI membagi tiga, wasatiyatul ummah, wasatiyatul Islam, dan wasatiyatul tadayun. Ya. Persoalan wasatiyah, Al-Asfahani juga mendefinisikan wasaton itu sebagai sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas yang tengah-tengah atau yang standar, yang biasa-biasa saja, yaitu Nabi Muhammad pernah menampilkan sikap wasatiyah, baik dari wasatiyatul ummah, wasatiyatul Islam maupun wasatiyatul tadayun, ketika berdialog dengan para sahabat. Kisah yang direkam oleh Aisyah, istri beliau sendiri, menceritakan 3 orang sahabat yang mengaku menjalankan agamanya dengan baik. Masing-masing dari ketiga sahabat itu mengaku rajin berpuasa. Bapak Ibu, alhamdulillah kita berpuasa pada hari ini. Sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Dan sahabat itu juga tidak berbuka. Jadi dia berpuasa dan tidak berbuka. Selalu sholat malam dan tidak pernah tidur dan juga tidak menikah. Ya, lantaran takutnya mengganggu ibadahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa aku yang terbaik, khaira ummah di antara kalian. Karena itu Nabi berpesan bahwa saya ini berpuasa, saya ini berbuka, sholat malam dan tidur dan juga menikah. Ini apa artinya? Dalam wasatiyah ad-dariyah, apa yang dilakukan oleh Nabi itu sejalan dengan perintah Allah yang mengecam sikap ekstrim di semua dimensi hidup. Dalam ibadah ritual dilarang kita untuk gulu. Dan dalam muamalah dilarang keras untuk israf.
Jadi benar-benar dalam konsep wasatiyah ad-dariyah, bahkan Rasulullah ketika dalam peperangan sekalipun tidak membolehkan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Nah, konsep-konsep dasar inilah menjadi pijakan oleh para ulama sehingga ideologi-ideologi ekstrim selalu marginal dan tertolak dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para Zummiyun Zummiyat, bahwa warna DDI dalam konteks wasatiyah, moderasi, moderat, itu betul-betul mengedepankan yang namanya sikap berada di posisi tengah antara al-mu'attilah al-judud. Kalau konsepnya Yusuf Qaradawi itu adalah neoliberalisme, bahwa wasatiyah itu berada di posisi tengah antara neoliberalisme dengan neoliberalisme. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah ukhuwah ad-dariyah. Ukhuwah ad-dariyah ini memiliki 3 hal yang terkait dengan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama satu bangsa. Yang kedua adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama umat Islam, yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, seiman. Yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin lanjut ke keunikan DDI. DDI ini memiliki keunikan tersendiri. Suatu hal yang unik di DDI selama perjuangan Andre Guruta, ia tidak pernah mengaitkan diri dengan politik praktis. Walaupun orang-orang DDI banyak yang bergelut di dunia politik, tetapi DDI sebagai organisasi Islam pra kemerdekaan tetap pada prinsip awal didirikannya, yaitu bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan usaha sosial. Oleh karena itu, kiprah politik Guruta ini, walaupun beliau itu pernah di hutan bersama perjuangan separatis pada waktu itu, namun Andre Guruta sama sekali tidak mengaitkan dengan DDI dan lembaga pendidikannya. Andre Guruta juga pernah dilantik sebagai anggota MPR RI di zamannya Soeharto, tetapi aktivitasnya dalam membangun DDI tidak pernah dikaitkan dengan kedudukannya di MPR. Bapak Ibu yang sama berbahagia, oleh karena itu sikap dan posisi DDI sebagai kelembagaan adalah independen, dalam arti tidak mengurusi politik praktis, ya, dan bukan underground dari suatu organisasi politik manapun, sehingga waktu Masyumi didirikan pada tahun 1948 dengan tujuan utamanya untuk menghimpun kekuatan politik umat Islam. Pada waktu itu DDI tidak melibatkan diri secara organisasi, walaupun di kalangan pimpinan pusat Masyumi beberapa kali mengajak bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, ada hal yang saya kutip nasihat Guruta ke murid-muridnya, bahwa segala usaha yang diasaskan dengan keikhlasan, karena betul-betul beliau dalam membangun Darul Da'wah Irsyad betul-betul memiliki keikhlasan. Dengan keikhlasan pasti berjaya, mendapat bantuan, inayah dan bimbingan dari Allah. Sementara usaha yang tidak dibangun dengan asas keikhlasan, hanya cari nama dan kedudukan dunia, pasti tidak akan berkelanjutan karena jauh dari pertolongan dan rahmat ilahi. Oleh karena itu, karakter berjuang bersama ridho Allah pasti berkesinambungan. Sedangkan yang hanya dibangun berasaskan tujuan duniawi saja akan gagal di tengah jalan. Beliau begitu kata Guruta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama berbahagia, 3 prinsip utama dalam DDI yang disebut dengan trilogi, yaitu lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial yang bagaimana membangun kekuatan ekonomi dalam sebuah usaha untuk memberdayakan masyarakat. Selanjutnya,
DDI dengan cara ikhtiarnya. Saya lompat-lompat aja, soalnya waktu. Ikhtiar DDI dalam mengembangkan sayapnya di bidang pendidikan, di trilogi pendidikan adalah yang pertama mengadakan sekolah-sekolah, pesantren, pengajian, kursus, perguruan tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa di Sulawesi Selatan ini adalah basis terbesar Darul Dakwah wal Irsyad yang digagas oleh Andre Gruta, mulai dari sekolah-sekolah bermunculan para sekolah swasta, pesantren, dan setiap daerah, hampir di setiap daerah juga terbangun perguruan tinggi dalam lingkup Darul Dakwah wal Irsyad. Yang kedua, menyiarkan dakwah Islamnya dengan jalan tablik, menerbitkan buku, majalah, dan media lainnya. Bahkan pada masanya Gruta, dakwah Islam itu berkembang sampai ke Kalimantan, ke Riau, dengan cara mengirim delegasi murid-muridnya untuk mengajar di sana. Selanjutnya mengamalkan ta'awun, gotong royong secara luas dalam lapangan kerja usaha sosial. Selanjutnya mengadakan kerjasama dan dengan golongan yang menyetujui asas dan tujuan, serta mengadakan hubungan baik dengan golongan yang tidak menentang azas dan tujuan Darul Dakwah wal Irsyad. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhtiar DDI dalam transformasi pendidikan secara umum, DDI memadukan antara pola tradisional dengan pola modern. Kita lihat dalam pesantren-pesantren yang dibangun oleh DDI, itu kitab-kitab kuning klasik telah digunakan sebagai kajian-kajian pokok santri. Namun untuk menambah khazanah dan wawasan santri dipadukan dengan kitab-kitab karangan ulama kontemporer yang beliau bawa dari Mesir kala itu. Demikian pula dalam sistem pendidikan, manajemen, dan administrasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga santri tamatan DDI memiliki kompetensi untuk melanjutkan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, DDI ini adalah merupakan organisasi paling adem dan damai. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, baik berupa pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi, dilihat dalam perkembangannya sangat diminati saat ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Sudah ada di Jakarta lembaga-lembaga pendidikan yang terbangun saat ini. Jadi DDI termasuk organisasi Islam paling adem di Indonesia, walaupun pernah juga mengalami masalah internal. Baik, sedikit lagi, barangkali ini yang terakhir, bahwa DDI juga merupakan penyumbang terbesar pendidikan di Sulsel. DDI senantiasa berjuang untuk keutuhan NKRI. Yang kedua, juga membantu ikut mencerdaskan bangsa dengan membangun karakter berdasarkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi dalam beragama. Yang keempat adalah berdakwah demi menjaga nilai dan faham ahli sunnah wal jamaah. Syukran ala istimamikum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Minallahi musta'an wal istiqlal. Billahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Mardia. Selanjutnya kepada pemateri kita yang ketiga, Bapak Dr. Jadid Hadafi MSI dari STAI Muhammadiyah Probolinggo. Kiranya waktu 10 menit bisa dimanfaatkan. Monggo pada Bapak Dr. Jadid. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Ibu Ulil, yang telah memandu acara kita pada sore hari ini. Dan yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Mardia, Pak Manggasini, Pak Adnan, dan Pak Dr. Abdul Munir yang akan mengisi pada sore hari ini. Tapi mohon maaf ini, yang di Sulawesi Selatan kira-kira jam berapa ini ya?
Kalau di Jawa Timur ini jam 4 lebih 10 menit. Maghrib di sana enggak apa-apa? Di sini jam 17 lewat 10, Pak. Sama Gitu, Pak, ya? di Bima, Makassar sama. Oh, maghribnya jam berapa berarti? Ini lagi 1 jam, Pak. Oh gitu ya, barangkali nanti juga itu. Saya juga tidak lama Bapak Ibu, para Zumiyun tadi sudah dikatakan Ibu Dr. Mardia. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh narasumber, Ketua STAI Muhammadiyah Probolinggo beserta jajaran pimpinan, dan yang kami hormati pula para peserta Zoom pada acara diskusi nasional pendidikan Islam di Timur Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tadi sudah banyak disinggung terkait dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Setelah itu juga disampaikan oleh Ibu Dr. Mardia, Darud Dakwah wal Irsyad. Tentunya saya di sini akan mencoba memproyeksikan atau mencoba menawarkan paradigma baru terkait dengan pendidikan Islam Timur Indonesia ataupun secara umum pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga setidaknya nanti harapannya ini adalah menjadi mimpi saya, catatan saya untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya paradigma pendidikan Islam itu harus menggembirakan. Entah itu bagi para akademisi, bagi para praktisi, ataupun para dosen, para mahasiswa yang saat ini juga sedang mengemban sebagai guru-guru agama di Indonesia. Baik Mbak Rosi, untuk slide berikutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dapat dilihat di layar panjenengan semuanya ini, saya ingin menunjukkan bahwasanya proyeksi pendidikan Islam baik itu sekarang dan di masa yang akan datang. Yang pertama Bapak Ibu dilihat yang warna biru itu, bahwasanya pendidikan Islam itu di Indonesia, baik itu lebih khusus nanti di Timur Indonesia, tentunya ada 3 aspek ini yang memang perlu kita perhatikan bersama dan harus menjadi fokus kita bersama. Yang pertama yaitu terkait dengan akhlak. Kita ini sebagai para pendidik, para dosen, para guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di lembaga masing-masing, tentunya pendidikan Islam ini semuanya sepakat arahnya adalah pembenahan akhlak atau pembinaan akhlak. Tentunya yang menjadi fokus kami pada sore hari ini ada dua aspek, 2 unsur ini. Akhlak yang pertama itu adalah akhlak moral, yang berikutnya adalah kinerja. Kita ini sesungguhnya setiap hari di dunia pendidikan ini kita akan berkutat seputar moral. Apa sesungguhnya moral itu? Contoh yang paling sederhana, kita selalu menanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi kita untuk selalu memiliki akhlak atau moral yang baik. Apakah itu jujur, sopan, santun, kita punya etika ketika di hadapan orang tua. Tetapi yang perlu diingat, moral saja menurut pandangan kami, menurut hemat saya, tentunya harus diimbangi dengan kinerja. Apa itu contoh kinerja? Kinerja itu adalah nilai pekerjaan kita itu, misalkan kita harus bekerja secara tuntas, secara tepat waktu. Sehingga secara sederhana saya ingin menyampaikan, orang jujur itu sesungguhnya tidaklah cukup. Orang baik saja tidaklah cukup. Tetapi orang baik itu, orang jujur itu di dalam melaksanakan pekerjaannya tentunya harus juga tepat waktu. Di dalam melakukan pekerjaannya juga harus profesional. Sehingga tentunya 2 hal ini tidak boleh kita lupakan, yakni jujur saja tidak cukup atau sebaliknya. Orang ini ketika bekerja, orang ini ketika menyampaikan terkait dengan urgensi akhlak di depan peserta didik maupun di depan para mahasiswa, lantas pekerjaannya baik tapi dia tidak jujur, sehingga kan itu juga jadi masalah. Kita selalu mengedepankan profesionalisme, kita selalu kita selalu mendengung-dengungkan sekitar kompetensi kerja, namun moral di sini tidak diimbangi. Sehingga antara moral dan kinerja
tentunya ini tidak boleh kita pisahkan. Itu terkait dengan aspek akhlak. Yang berikutnya, para Zumiyun yang kami hormati, kompetensi. Apakah itu tenaga pendidik, apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, apakah itu nanti juga peserta didik, siswa-siswi kita di sekolah kita. Tentunya pendidikan Islam ini di masa sekarang maupun di masa yang akan datang harus kita proyeksikan. Bahwasanya pendidikan agama Islam itu juga harus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang di luar tradisi yang sudah diajarkan di dalam pendidikan agama Islam. Tentunya itu juga kita harus senantiasa mengajarkan kepada peserta didik kita, mahasiswa-mahasiswi kita, tentunya PA itu juga harus mengajarkan kita bersikap kritis. Ada sikap kreatif, komunikatif, termasuk yang tidak kalah penting, bagaimana kita hari ini melaksanakan webinar daring ini adalah kolaboratif. Inilah bentuk dari kolaborasi atau kerjasama antar perguruan tinggi, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita, baik itu yang ada di Jawa maupun yang ada di Sulawesi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, proyeksi pendidikan Islam di masa depan tidak boleh kita kemudian juga meninggalkan literasi. Apa sesungguhnya literasi itu? Literasi itu secara sederhana kami artikan sebagai melek atau melek media, melek bacaan, melek buku, ataupun melek terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Untuk unsur yang berikutnya yakni teknologi maupun keuangan. Karena pendidikan Islam itu sesungguhnya selama ini selalu dipersepsikan pendidikan agama Islam itu arahnya adalah seputar ibadah ritual, ibadah maghzoh, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam ini jangan sampai kemudian ketinggalan terkait dengan teknologi maupun budaya atau literasi budaya maupun bacaan ini. Maka kami, Bapak Ibu yang kami hormati, kami di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah ini sedang mengembangkan yang namanya pendidikan tarbiyah itu berbasis IT atau modernisasi tarbiyah. Di antaranya di situ kan kita sebagian mungkin sudah tahu ya bahwasanya ada aplikasi itu yang namanya ChatGPT itu. Kemudian nanti yang kita kembangkan juga terkait dengan kompetensi kalian itu, kita akan memberikan namanya aplikasi blockchain. Kita akan memberikan robotik dan engineering dan lain sebagainya. Lantas teknologi-teknologi itu apakah kemudian kita menjauh sehingga pendidikan Islam ini akan semakin mundur? Disinilah perlunya kita juga para pendidik, para dosen maupun para tenaga pengajar, kita harus betul-betul literasi, gerakan literasi, melek terhadap bacaan, melek terhadap budaya, teknologi, dan keuangan. Baik, Mbak Rosi, dilanjutkan. Slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, pada poinnya, wacana atau paradigma pendidikan Islam yang ingin kami sampaikan, sesungguhnya kami terinspirasi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Artinya bisa kita saksikan bersama di slide show saya ini, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir, di dalamnya ada sungai-sungai. Sehingga setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan, dan lain-lain. Bisa diperhatikan sampai akhir. Apa sesungguhnya pesan dari ayat ini? Sejauh yang saya pahami dari beberapa literatur, tentunya di sini ada sebuah isyarat dari Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampaikanlah, kita ini sebagai guru, beritakanlah atau gembirakanlah kepada murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, bahwasanya sesungguhnya kita ini disuruh untuk senantiasa beriman dan berbuat amal soleh. Nah, tentunya dengan iman dan amal soleh itu Allah menjanjikan kita bagaimana surga. Nah, disitulah poin penting yang akan kami sampaikan kaitannya dengan paradigma PAI di proyeksi masa yang akan datang. Tentunya kalimat surga di sini
disediakan bagi kita yang senantiasa menggembirakan orang lain untuk beramal solid. Oleh karena itu, di sini digambarkan peradaban surga, Bapak Ibu. Peradaban surga itu ternyata di surga itu banyak sungai-sungai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hari ini kita mencoba fokus, ternyata di surga itu oleh Allah disampaikan adalah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sungai itu menjadi ikon, menjadi sebuah lambang estetik yang ada di surga. Maka peradaban surga ini mari kita coba tarik ke dalam dunia pendidikan. Kita lihat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang cukup memprihatinkan bagi kita. Anak salah satu gubernur di Indonesia, di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil itu kan putranya kebetulan dapat musibah di mana Sungai Are. Sungai Are itu tepatnya ada di kota Bern, Swiss. Nah, lantas bukan itu yang kami maksud. Sungai Are itu ternyata di Swiss menunjukkan bahwasanya itulah sungai yang menjadi ikon kota Swiss. Orang-orang yang di seluruh dunia berbondong-bondong untuk berkunjung ke luar negeri ke Swiss, di samping untuk menempuh pendidikan, ternyata mereka menuju Sungai Are yang walaupun berbahaya, tapi itu menjadi destinasi wisata para wisatawan mancanegara. Sehingga Sungai Are sampai hari ini walaupun ya memang sudah memakan korban cukup banyak, tapi menjadi pusat peradaban kota Swiss yang banyak dikunjungi, saking begitu bersihnya. Sehingga orang memang sengaja ke Swiss itu niat mandi di Sungai Are. Lantas Bapak Ibu kita lihat, kita mencoba lebih jauh, ada sungai di Mesir kita lihat sebagai Sungai Nil. Sungai Nil itu sama Bapak Ibu, yang notabene wilayah Mesir itu ada gurun pasir, tetapi dengan hadirnya Sungai Nil ini mampu menghidupkan perekonomian negara Mesir, sehingga Sungai Nil ini juga dapat menghidupkan, dapat memberikan peradaban baru di negara Mesir. Lantas kalau kita luas lagi itu ya kita cermati juga di India itu juga ada sungai. Ada Sungai Gangga itu kita paham betul kalau yang suka nonton Bollywood, sungai di India itu, Sungai Gangga itu menjadi tempat-tempat orang untuk mensucikan dirinya dengan apa ya, ketika banyak merasa dirinya itu penuh dosa, maka mereka akan menceburkan di situ, harapannya sungai itu dapat mensucikan dirinya. Nah, lantas pertanyaannya dalam konteks di Indonesia, bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat bahwasanya peradaban sungai saja di surga dihargai. Sementara di Indonesia mayoritas yang beragama Muslim, mayoritas yang memiliki sungai yang juga cukup banyak di Indonesia. Apakah betul kemudian saya tidak tahu di Sulawesi, di Jeneponto ini atau di Bima ya, atau di Probolinggo sendiri Bapak Ibu di tempat kami, sungai itu benar enggak sudah menjadi ikon atau menjadi landmark bahwa sungai di Indonesia itu betul-betul menjadi surganya warga Indonesia. Karena yang saya tahu sungai yang ada di Indonesia ini ya, saya yang paling dekat saja mungkin di sekitar kota Probolinggo. Sungai itu apakah benar kemudian menjadi pusat peradaban atau pusat perekonomian negara? Karena sejatinya sungai di Indonesia itu yang terjadi sebaliknya. Orang di barat itu bangga kalau di depan rumahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir jernih, sehingga menjadi kebanggaan sendiri. Sementara kita ini yang notabene Muslim, kita sudah mengenal betul bahwasanya Islam itu suka kebersihan, Islam itu suka menjaga kebersihan lingkungannya. Lantas ternyata sungai di sekitar kita ya bisa kita saksikan sendiri. Sungai itu bukan menjadi ikon atau landmark negara Indonesia, tapi yang saya ketahui ketika saya juga keliling di beberapa kota itu, sungai di Indonesia itu akhirnya kan menjadi toilet terpanjang di Indonesia ataupun kamar mandi terpanjang di Indonesia. Lantas dengan kita membawa peradaban sungai, peradaban surga yang ada di situ, tentu itu menjadi catatan besar kita bahwasanya kita sejauh ini menerapkan pendidikan Islam itu secara materi, secara kurikulum pendidikan Islam itu benar enggak memang itu berimplikasi terhadap akhlak para peserta didik kita. Atau jangan-jangan memang TAI ini sejauh ini ya sebatas wacana dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Mbak Ros, slide selanjutnya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan Islam yang menggembirakan sesungguhnya satu, bagaimana kita itu mendorong atau memotivasi atau mendukung siapa saja target sasaran dakwah kita, bagaimana senantiasa untuk gemar untuk beramal soleh, gemar untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Sehingga pendidikan Islam ini betul-betul terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Kita bisa mendorong, memotivasi, bahkan mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, sifatnya adalah gerakan dakwah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di dalam kita mensosialisasikan atau menanamkan nilai-nilai Islam itu sendiri, dalam konteks belajar PAI, tentunya kita harus juga dengan gembira. Maka di awal ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 25 tadi disebutkan, gembirakanlah atau berikanlah kabar gembira. Karena sesungguhnya kita nanti juga ketika jadi guru PAI, tentunya juga kalau ingin murid-muridnya gembira untuk mempelajari PAI, ya gurunya juga harus gembira dulu. Jangan kemudian ada masalah di rumah, dibawa ke lembaga pendidikan, lantas kita menyampaikan, ayo kita berislam ini secara gembira, tetapi di hati kita masih ada kebencian, masih ada kedongkolan yang ada di itu. Tentunya mari sama-sama di PAI ini, pendidikan Islam ini, kita baik itu tenaga pendidik, pengajar, kita sampaikan bahwasanya pendidikan Islam itu tentunya kita sampaikan dengan teologi surat Al-Baqarah tadi ayat 25. Dan yang berikutnya, pendidikan Islam itu juga jangan sampai kemudian menakut-nakuti siswa kita, menakut-nakuti mahasiswa kita, peserta didik kita, apalagi sampai menjadikan siswa kita, siswi kita, mahasiswa kita menjadi trauma. Trauma itu dalam arti tidak mau mempelajari Islam, gara-gara gurunya kurang baik, gurunya kurang senyum, dosennya kurang senyum, bagaimana memperkenalkan Islam secara yang menggembirakan. Baik, Mbak Rosi, yang slide terakhir saya tidak banyak. Ini Bapak Ibu, tentunya basis kita, di dalam ide saya, mimpi kami untuk menyampaikan pendidikan Islam yang menggembirakan, yang nanti bisa kita terapkan di seluruh Indonesia ya. Saya nanti juga tidak menyampaikan di timur saja. Nah, ini basisnya Bapak Ibu. Tentu basisnya semuanya sepakat kalau yang di ujung ini adalah iman dan amal soleh. Maka semuanya kita sebagai guru, dosen dan lain sebagainya tadi, basis ini harus menjadi pedoman kita. Kita sebagai akademisi maupun praktisi di dalam dunia pendidikan Islam, yang pertama itu. Yang kedua, nah ini juga tidak kalah penting, karena tadi kita membahas peradaban surga, maka basis lingkungan hidup atau basis lingkungan alam yang ada di sekitar kita harus betul-betul kita bangun. Sehingga PAI nanti tidak serta-merta hanya bicara seputar ibadah maghdoh atau ibadah-ibadah yang sifatnya ritual keagamaan. Tapi ayo kita mencoba menjaga lingkungan kita ini supaya tidak sampai kalah, kita bangun peradaban-peradaban surga sebagaimana yang ada di negara-negara yang non-muslim notabene tidak paham ya terhadap Islam. Sehingga itu, dan yang terakhir basis syukur. Nah, syukur ini juga menjadi poin penting bagi saya. Karena ternyata kalau saya lihat, kalau saya cermati dalam beberapa kasus terakhir ini di Indonesia, Bapak Ibu kita tahu ya, kasus yang paling populer ini adalah yang kekerasan itu, yang dari kantor pajak itu, sehingga terjadi sampai seperti itu, inisial R itu ya kalau saya sebut. Nah, itu kan juga menurut kami berarti terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia itu banyak orang-orang yang memang tidak diajarkan untuk bersyukur. Makanya kalau Prof. Mahfud sekarang sedang mengejar kasus uang beredar 300 sekian triliun itu, ya bisa jadi memang kita itu menjadi PR kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang kurang bersyukur seperti itu, ya itu menjadi PR besar kita. Sekilas mungkin menjadi wacana kita, akan tetapi itulah PR penting kita, bahwasanya ketika kita ingin menanamkan pendidikan Islam yang menggembirakan, ini adalah PR besar kita, basis iman dan amal soleh, basis lingkungan alam atau lingkungan sekitar kita, dan basis syukur. Mungkin itu Bapak Ibu Zumiyun dan Zumiyat yang kami hormati. Slide saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Ulil. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jadid Hadafi dari
sekian pemateri yang sudah memaparkan tentunya sangat menarik sekali untuk kita lebih bahas lebih dalam lagi. Berhubung waktunya sangat terbatas sekali, apalagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur segera melaksanakan berbuka puasa, maka ini pemateri terakhir dimohon untuk memaparkan juga materinya kepada Dr. Abdul Munir MPD dari IAI Muhammadiyah Bima. Kami persilahkan. Iya, mohon host dijadikan co-host dulu. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan serta saya muliakan semua para pemateri, Pak Mangga Singi, ini satu suku dan saya ini. Saya orang Makassar juga, Pak. Kemudian Dr. Mardiah, MPD, ini Dr. Jadid, berarti pembaruan ya, Jadid Khadafi, Magister Sains. Kemudian ada juga tadi Pak Adnan, MSI, moderator cantik, Bu Ulil Hidayah, dan yang saya rindukan, saya cintai semua, para peserta Zumiyun, ya, Zumiyah, ya, saya baru dengarin istilah seperti ini, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini saya adalah pemateri terakhir, saya lihat waktu ini tinggal 20 menit untuk kami berbuka ini. Saya langsung saja. Jadi sebelumnya, terutama bagi teman-teman yang ada di Sulawesi, saya katakan tadi bahwa saya ini Pak alumni Makassar Tulen. Jadi SMP di Pesantren Imim, SMA di Pesantren Imim, kemudian S1 di Uin Alauddin, S2 di UMI Makassar, kemudian S3 di UIN Alauddin Makassar. Luar biasa. Kalau pekerjaan nanti salah siapa saja Pak ya. Tentunya dosen IAM. Selain itu pimpinan Basnas Pak, pimpinan Basnas di Kabupaten Bima. Juga fasilitator, guru penggerak. Juga instruktur nasional literasi membaca AKMI untuk Kementerian Agama dan penyuluh agama Islam Kabupaten Bima. Baik, saya ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Jadi tadi itu. Ini tawaran solusi terkait dengan problematika yang terjadi pada pendidikan Islam saat ini. Kita harus akui, dan saya pribadi harus mengakui Pak, kalau kita membanding-bandingkan, misalnya di pendidikan Islam, taruhlah di lembaga-lembaga Islam, taruhlah di madrasah, lalu kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemendikbud itu jauh Pak, jauh. Apalagi dari segi teknologi, ya sekarang itu di Kemendikbud itu ada namanya program guru penggerak, luar biasa. Sekarang kita di madrasah ada AKMI, tetapi dua-duanya saya ikut situ Pak. Setelah saya banding-bandingkan, ya lumayan jauh lah gitu. Baik dari adminnya, baik dari pelayanannya, ya sebenarnya programnya bagus, tetapi terkadang sumber daya manusianya masih tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan sebenarnya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin langsung saja, ini kayaknya tidak perlu nanti kalau ada waktu ini saya balik sini. Saya langsung ke ini yang ini yang paling penting menurut saya, di mana dari sisi pengamatan saya ini Pak, terkait dengan apa-apa yang menjadi masalah pada pendidikan Islam itu ya kurang lebih seperti ini. Pertama, ada sikap skepsis ya, di mana ada rasa ragu, rasa kurang percaya masyarakat ataupun orang tua itu terhadap lembaga pendidikan Islam. Ya. Kenapa mereka tidak percaya? Ya ada dua hal. Pertama memang karena kehidupan masyarakat saat ini sudah terjebak pada
sikap hedonis, di mana semuanya itu harus dinilai dengan material. Sehingga kalau mereka pikir dimasukkan anak saya ke madrasah ini, nanti mereka keluarnya jadi apa gitu, mau kerja di mana? Ya, kalaupun kerjanya di tempat masjid ataupun menjadi dai dan sebagainya, berapa keuntungannya? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tidak terlepas dari memang madrasah itu ya tidak pernah menunjukkan gaun-gaunnya. Artinya wajarlah kalau selama ini masyarakat itu ya kurang percaya, tidak mau lagi menitipkan anak-anak mereka kepada madrasah. Misalnya di bidang IT-nya, bagaimana fasilitasnya, sarana dan prasarana, lebih-lebih kepada pendidiknya dan kependidikannya. Aduh, ini kan bukannya saya ini apa nih mau merendahkan lembaga kita, tapi tidak. Tapi kenyataan seperti ini. Kalau kita mau membandingkan dengan lembaga yang di sebelah, itu yang pertama. Sehingga timbul sikap skeptis masyarakat terhadap pendidikan Islam ini. Kemudian yang kedua, sehingga dari tadi itu madrasah ini dianggap nomor 2, dianggap kelas 2. Artinya anak-anak yang masuk di madrasah itu karena kebetulan saja tidak lulus di madrasah unggul di sekolah umum. Sehingga apa kata orang tua? Ya daripada mereka tidak sekolah, ya sudahlah masukkan saja di madrasah. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa juga memungkiri bahwa di madrasah itu lemah sekali terkait dengan visi misi lembaga. Nah, yang kita lihat bahwasanya di lembaga madrasah itu visi misi hanya sebagai slogan hiasan dinding sekolah saja. Itu pun kalau ditempel saat ada mau akreditasi, baru di print besar-besar, inilah visi sekolah kami. Tetapi ketika ditanya warga sekolah, tidak ada yang tahu. Jangankan seperti siswa ataupun guru-guru biasa, kadang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sendiri tidak tahu, tidak hafal. Karena kenapa? Karena memang visi misi ini tidak pernah direncanakan, tidak pernah dilakukan diskusi, tidak pernah melakukan analisis sesuai kebutuhan. Karena memang lembaga-lembaga ini tidak pernah direncanakan mau dibawa kemana. Ya. Apakah untuk mengembangkan fisiknya para siswa, ataukah akhlaknya atau sebagainya. Sehingga terkadang memang harus diakui bahwa visi dan misi di lembaga pendidikan Islam itu sangat lemah. Karena biasanya mereka hanya comot, ambil dari internet, yang menurut mereka, wah keren nih bahasanya nih, langsung di print out, jadikan visi misi. Padahal itu tidak sesuai dan itu bukan merupakan rencana daripada warga sekolah. Kemudian yang ketiga, kurikulum tidak sesuai. Ya, kadang kita ini terlalu lembai, terlalu berlebihan ketika dalam menentukan kurikulum, sementara warga sekolah itu tidak mampu untuk mengikutinya. Atau sebenarnya bagus dan sesuai sebenarnya kebutuhan, tetapi justru sekolah itu tidak melaksanakan sesuai dengan kurikulum. Misalnya, ada sekolah atau lembaga yang dalam setiap pendidikan itu diintegrasikan dengan IT, misalnya teknologi. Tapi nyatanya jangankan mereka paham IT, komputer di sekolah saja tidak ada. Laboratorium tidak ada. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Guru-guru ini lebih pintar daripada siswanya, lebih pintar daripada guru-gurunya. Dan pada akhirnya guru-gurunya dibodoh-bodohin. Kalau kami bahasa orang Makassar mengatakan dipatolo-toloi sama siswa-siswanya. Kenapa? Karena gurunya tidak paham dengan IT. Kurikulum keren, tetapi kadang juga sekolah tidak mampu mengikuti kurikulum itu. Atau ya sudah dibuatkan kurikulum yang bagus, yang sesuai, tetapi malah melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Ini yang menjadi problematika. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak profesional, ini juga harus diakui, Pak. Harus diakui. Bahwasanya bukannya berarti bahwa di lembaga tetangga itu orang hebat-hebat, tidak. Tetapi terkadang kita ini
selalu istilah kami itu tinggal di zona nyamannya. Jadi tidak mau keluar dari zona nyamannya itu. Dia mengatakan, sudah cukuplah. Kita kan pegawai negeri, enggak usahlah. Nanti ada saat nanti naik gaji sendiri, enggak usahlah ikut program ini, enggak usah program itu, enggak usah pengembangan diri, enggak usah lanjut S2, enggak usah lanjut S3. Intinya, kebanyakan pendidik yang ada di lembaga kita itu, terutama yang mengajar di pendidikan Islam itu, tidak mau melepaskan dirinya dari zona nyaman. Ya, sehingga tidak ada pengembangan. Lagi-lagi karena kebutuhan dan teknologi serta pengetahuan itu semakin berkembang terus, terkadang ya guru-gurunya itu malah lebih pintar daripada murid-muridnya. Ini bahaya. Sekali lagi, kalau ini terjadi di lembaga-lembaga kita, maka kasihan guru itu akan dibodoh-bodohi oleh siswa. Kemudian perlu juga kita akui bahwa di lembaga pendidikan Islam itu ya sarana dan prasarana yang tidak memadai dan juga ketinggalan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini lagi-lagi ke sini. Seperti pengalaman saya kemarin, saya mengikuti sebagai instruktur nasional literasi membaca di asesmen kompetensi madrasah Indonesia itu. Luar biasa. Kalau secara ekspektasi bagus sekali, di dalam kertas bagus, tetapi di dalam pelaksanaannya berhamburan, hancur-hancuran. Ada apa istilahnya yang kami itu ada yang dari PCI dan Barka itu, ya ketika kami ingin melakukan visitasi, ingin melakukan turun lapangan, banyak saja kendala. Adalah alasan kurang konfirmasi, kurang dan sebagainya. Nah ini artinya bahwa pelayanan yang ada di lembaga kita itu kurang siap sebenarnya dengan menghadapi teknologi seperti ini. Nah, dan ini harus diakui. Sehingga dari problema-problema yang saya paparkan di sini ini, ya, inilah yang harus kita benahi sebenarnya untuk lembaga kita, baik yang ada di wilayah Barat, lebih-lebih yang ada di wilayah Indonesia Timur ini. Sebenarnya untuk Indonesia Timur dan Indonesia Barat pada saat ini sama saja. Cuman perbedaannya adalah percepatan gerakan itu saja. Karena memang di daerah Jawa misalnya ataupun di Sumatera itu memang mereka sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi dari dulu. Sementara untuk di wilayah timur itu mereka sepertinya kaget. Dan ini juga paling berkaitan dengan hadirnya teknologi yang begitu pesat ini, ya, maka mereka salah gunakan. Ketika melihat sesuatu yang aneh-aneh di sana, itulah yang mereka pelototi terus, sehingga tidak sempat lagi untuk belajar, bahkan itu menyeret mereka kepada lembah-lembah kemaksiatan dan durhaka. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali dulu tarik ke atas sedikit. Ini Bapak Ibu bisa lihat pendidikan Islam yang berkarakter sebenarnya yang harus kita kembangkan. Jadi ada karakter Rabbaniyah, di mana karakter ketuhanan. Artinya sebenarnya pendidikan Islam itu harus tetap konsisten terkait dengan ataupun bentuk dan jenis kegiatan pendidikannya itu harus berpedoman pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini ya itu tadi sudah terlalu jauh melenceng, ya, karena dipengaruhi oleh kehidupan hedonis, glamor dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita ini tidak memiliki karakter. Lebih-lebih pada karakter insaniyah, tidak peduli lagi. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan kalau sudah pegang HP, masing-masing pegang HP, padahal duduk bersampingan, tapi mereka saling tidak menyapa, tidak bahkan sudah lama, apalagi kalau dari lembaga lain, mereka tidak pernah saling mengenal, padahal mereka bersampingan duduknya. Ini sangat berbahaya juga, dan ini ketika kita tidak mengarahkan mereka itu dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lakukan diskusi
karena memang tema kita ini adalah diskusi nasional. Saya cukup memaparkan saja poin-poin pemantik saja. Insya Allah kita akan lakukan diskusi secara bersama. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ulil Hidayah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Munir MPD atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Karena ini sudah berakhir, para pemateri sudah menyampaikan materinya, berhubung waktunya juga sudah sangat mepet, izinkan saya untuk menyimpulkan poin-poin yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin secara kebetulan, Ibu Mardiah berada di nomor 2, jadi mengurutkan materi kita pada sore hari ini sangat sistematis sekali. Baik, dimulai dengan sejarah pendidikan Islam yang datang mulai berkembang sejak masa Belanda hingga berkembang saat ini, khususnya yang berada di wilayah timur juga mengalami progresivitas dalam pendidikan agama ini sudah mengalami sejarah yang luar biasa. Selanjutnya peran DDI, Darud Dakwah wal Irsyad, yang berpusat di Sulawesi Selatan juga memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun pendidikan Islam baik dari sisi sosial maupun pendidikan dan dakwah. Selanjutnya PAI untuk diproyeksikan ke depan adalah dengan menekankan rasa gembira belajar dengan penekanan pada akhlak, kompetensi, dan literasi. Selanjutnya untuk mengidentifikasi masalah pendidikan Islam, baik itu di wilayah timur ataupun di wilayah Indonesia secara luas, tentunya ada identifikasi masalah yang perlu kita gali bersama yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan problematika yang ada. Sebelum saya tutup pada Zoominar pada sore hari ini, mohon kepada para pemateri untuk memberikan closing statement sebelum acara ini ditutup. Kepada Bapak Manggasingi, monggo. Silahkan closing statement-nya Bapak. Terima kasih pada moderator. Jadi yang pada penekanan tentang pendidikan Islam itu, kita dari menekankan kepada bagaimana menyusun kurikulum baik itu sesuai dengan kebutuhan kita di masyarakat, baik itu terus ke bagian Indonesia Timur, karena memang Indonesia Timur ini perlu kurikulum yang cocok yang kita terapkan. Yang kedua adalah bagaimana metode pengajaran baik ini itu sehingga pengajaran kita sampaikan kepada siswa kita baik itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi itu mengalami satu perubahan atau peningkatan sehingga mudah diaplikasikan di tingkat pengaplikasiannya. Gitu. Dan kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendidikan Islam itu dalam perspektif anggaran itu perlu pemerintah perlu menaruh perhatian supaya lembaga-lembaga pendidikan Islam di bagian Indonesia bisa juga mengakses bisa memacet ketinggalannya tentang sarana dan prasarana. Oke, singkat saja Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Dr. Mardiah. Silahkan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uli. Saya tadi mendengar lebih banyak permasalahan yang diungkapkan oleh Bapak Dr. Munir, itu luar biasa. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa solusi alternatif dari problema, salah satu contohnya ontologi pendidikan Islam kita adalah untuk apa manusia dididik? Tentu untuk menjadikan manusia menjadi baik. Nah, dimensi ontologi ini mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, guru baik
guru menjadi baik kalau dia sejahtera, lalu siswa memiliki kompeten. Jadi tidak ada siswa yang bodoh, yang ada siswa yang dititip sama guru yang tidak tepat. Oleh karena itu, problematika epistemologi pendidikan Islam dapat diatasi dengan 3 hal. Yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi integrasi keilmuan. Ini yang sering muncul di permukaan. Jadi lagi-lagi kita memiliki niat keikhlasan untuk mencoba konsep ini dari dulu, tetapi integrasi keilmuannya banyak masih wacana. Yang kedua, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi partisipatif antara guru dan murid. Yang ketiga, mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu. Saya ingin closing statement saya kutip di Balagatul Hukama, bahwa sebetulnya yang menjadi inti persoalan kita adalah bagaimana di kelas itu, bagaimana situasi kelas itu terjadi gaduh. Itu diawali dari harus gurunya baik. Baik itu adalah saya ingin mengungkapkan at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode, materi, kurikulum lebih penting daripada metode, lebih penting daripada al-maddah, kurikulum. Wal ustadzu ahammu minat thariqah. Dan guru itu lebih penting daripada metode. Walakin waruhul ustadzu ahammu min kulli syai'. Akan tetapi semangat, spirit daripada guru itu lebih penting dari segala sesuatunya. Oleh karena itu, inti persoalannya adalah bagaimana menjadikan siswa ini kita baik, gurunya dulu harus baik. Karena siswa itu tidak ada yang bodoh. Yang ada hanya mereka dititip pada guru yang tidak tepat. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya closing statement dari Dr. Jadid Hadafi. Baik, terima kasih Bu Ulil, moderator, dan yang saya hormati para narasumber yang lain. Tentunya tadi dari beberapa pemaparan, problematika seputar pendidikan Islam itu memang sangat-sangat variatif di berbagai tempat. Tentunya saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya problematika seperti itu, tentunya tidak boleh menyurutkan spirit kita, menyurutkan ghirrah kita untuk menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, nilai-nilai ihsan secara gembira. Sekali lagi saya sampaikan, poinnya adalah mari kita beriman, berislam, dan berihsan dengan gembira. Sehingga dengan seperti itu tentunya kita bisa mencerahkan anak didik kita. Sebelum kita mencerahkan anak didik kita, tentunya kita sendiri sebagai para pemangku ilmu di tingkat perguruan tinggi maupun di lembaga sekolah, tentu kita juga harus sudah selesai. Kita sudah tercerahkan sehingga kita bisa mencerahkan orang lain. Mungkin itu saja, Bu Ulil. Baik, terima kasih untuk closing statement yang terakhir dari Dr. Abdul Munir. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari saya sedikit saja, karena tadi saya sampaikan atau mengidentifikasi problematika pada pendidikan Islam, khususnya kekinian. Saya ingin menyampaikan bahwa memang di pendidikan Islam ini perlu ada reformasi lebih baik lagi, terutama mengutamakan penanaman nilai-nilai Islam berupa akhlak dan juga termasuk Pancasila. Kemudian ini juga tak kalah penting mencetak tenaga pendidik yang motivator. Karena anak-anak ini kalau tidak diberikan motivasi setiap saat akan sulit untuk melakukan, apalagi dianggap bahwa pembelajaran agama ini kelihatan kuno gitu. Kemudian yang ketiga, merumuskan langkah-langkah yang tepat dan jelas untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kemudian tentu ada keserasian kurikulum. Jadi kurikulum itu harus diserasikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebagai pendidikan Islam, mestinya kembali kepada ajaran Islam secara kafah. Nah, itulah mungkin sebagai closing saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup pada webinar pada sore hari ini, kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi webinar pada sore hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu, semua peserta Zoominar pada sore hari ini, on kamera dulu ya, dibuka dulu semuanya. Baik, silakan dibuka dulu. Oke, baik. Saya mulai, siap-siap. 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya, tetap siaga kamera. Oke, siap. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa sekali pada saat sore hari ini. Berhubung waktunya sangat mepet, jadi kita tidak punya ruang luas untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan para seluruh Zoomin dan Zoomiat, para peserta webinar pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga apa yang kita terima pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah kita. Selamat melanjutkan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Dan dari saya, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof Ismail, mau sampaikan? Iya, terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah 4 pekan rangkaian diskusi kita berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih kepada host Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dan mitra-mitra kita, ada STAI Muhammadiyah Probolinggo, ada Universitas Muhammadiyah Jember, ada Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, ada STIT Muhammadiyah Ngawi, dan juga ada STIT Sunan Giri Bima. Tentu terima kasih tidak cukup dari kami, jejaring IUC SRS, dan juga sementara berlangsung persiapan-persiapan untuk ICIHE, International Conference on Islam and Higher Education, sehingga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mempresentasikan sekali lagi karya-karyanya di dalam conference tersebut. Yang terakhir, tentu diskusi kita, alhamdulillah ini selesai rangkaiannya di bulan Ramadan, namun kemudian ada 2 lagi yang perlu kita teruskan di bulan Syawal. 1 halal bihalal atau FGD, lalu kemudian yang terakhir akan ada 1 seminar internasional yang mengundang kolega-kolega kita Malaysia, Thailand, dan Brunei. Mudah-mudahan insya Allah kita semua tetap sehat-sehat walafiat di bulan suci Ramadan dan juga setelahnya, sehingga bisa meneruskan agenda-agenda kita. Panitia juga merekam dan live di YouTube agenda diskusi kita, sehingga kemudian Bapak Ibu boleh menyimak kembali di situ dan menuliskan di sini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, baik mulai persiapan, pelaksanaan, dan juga mengawal berlangsungnya acara ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita sebentar lagi akan berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya Allah ketemu berikutnya ada halal bihalal yang kita format untuk FGD dalam rangkaian kerjasama, dan juga ada seminar internasional. Terima kasih. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu sekalian. Yang hostnya STAI Probolinggo, Prof. STAI Probolinggo yang host.
yang punya acara. Makasih Pak Tini, Pak Jadid, makasih.